Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 135 sampai chapter 137. Di mana kita akan diperlihatkan prajurit bayangan Jinwo yang disebarkan ke penjuru Jepang, dan kita juga diperlihatkan pertarungan yang sungguh gila yang diperlihatkan Jinwo. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Kedatangan Jinwo di medan perang telah merubah keadaan. Dengan adanya prajurit-prajurit bayangan Jinwo yang tersebar di penjuru Jepang, para monster giant satu persatu ditumbangkan. Petugas pusat penyiaran melaporkan bahwa kita berhasil mengambil alih kota Nagoya dari para monster. Ditemukan juga mayat monster giant di kota Nakasugawa. Kota Shizuoka juga berhasil diambil alih kembali. Bahkan kota Takayama, Nagano, dan kota-kota lainnya juga berhasil kita kuasai kembali. Mendengar laporan tersebut, ketua asosiasi Matsumoto itu pun sangat tercengang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Sepertinya apa yang dikatakan ketua Kogunhi tidaklah salah. Seharusnya aku menyadarinya ketika melihatnya di bandara. Dari sekian banyak hunter yang ku ketahui, Sung Jinwoo adalah yang terkuat. Jadi sebelumnya, ketika Matsumoto menemui Jinwoo di bandara, Matsumoto masih meragukan Jinwoo. Karena para raksasa saat itu sedang menuju Osaka, Matsumoto kemudian menyuruh Jinwoo untuk berjaga-jaga di Osaka. Tak peduli sekuat apapun Sung Jinwoo, Matsumoto merasa jika mustahil untuk membunuh monster giant sebanyak itu seorang diri. Selagi dia berjaga-jaga di Osaka, aku akan bernegosiasi dengan negara-negara lain untuk meminta bantuan. Aku tidak bisa hanya mengandalkan hunter Sung Jinwoo saja. Di saat Jinwoo diperintahkan hanya untuk berjaga-jaga saja, Jinwoo tentu sangat kesal dan berkata, "Kalian menyebalkan." Mendengar perkataan itu, Matsumoto tiba-tiba berkeringat dingin. Ia gemetar dan berkata, "Kalau begitu, apa yang ingin Anda lakukan, Hunter Sung?" Dalam hati ia berkata, "Entah kenapa aku merasa bahwa Hunter Sung sangat ingin membunuh semua monster giant itu seorang diri." Sementara itu di tempat Jinwoo saat ini, Jinwoo mendekati mayat monster giant dan berkata, "Rise, bangkitlah." Dan pada saat itulah, Jinwoo berhasil mengekstrak beberapa mayat monster giant menjadi prajurit bayangannya. Karena bingung harus menamai mereka apa, Jinwoo kemudian memberikan nama nomor 1 sampai nomor 5. Beru kemudian datang dan berkata, "Rajaku, aku berhasil membunuh satu monster lagi." Jinwoo menjawab, "Kalau begitu itu nomor 6. Sementara itu di sisi lain, pasukan bayangan telah berpencar ke seluruh penjuru Jepang untuk membantu para hunter dalam mengalahkan monster giant yang berkeliaran. Terlihat tas telah melepaskan semburan apinya tepat di kepala monster giant, sedangkan tank juga telah mencabik-cabik monster giant dengan cakar dan taringnya. Dan di saat yang sama, para hunter ikut melepaskan serangan sihir mereka. Dengan jumlah mana Jinwoo yang sekarang, Jinwoo dapat meregenerasi pasukan bayangan terus-menerus. Dan tentunya, para monster giant tak akan memiliki kesempatan menang melawan pasukan bayangan. Tapi masalahnya sekarang, banyak gate yang tidak terurus dan mulai menjadi dungeon break di beberapa tempat di seluruh Jepang. Selain monster giant, masih ada monster-monster lain yang menguasai kota. Singkat cerita, sudah seminggu dungeon break terjadi. Terlihat banyak gedung-gedung yang telah hancur dengan kobaran api yang menyala-nyala. Jinwoo dan Jinho kini sedang berjalan di antara reruntuhan kota tersebut. Jinho berkata, "Kota ini benar-benar hancur lebur." Tak lama mereka kemudian bertemu dengan Hanekawa. "Ternyata kalian ada di sini," ucap Hanekawa. Jinwoo kemudian bertanya, "Hanekawa, apa di sini benar-benar tidak ada hunter lain?" Hanekawa menjawab bahwa sekarang tidak ada siapapun selain aku dan kalian di kota Tokyo ini. Bahkan kerusakan kota ini masih belum dapat diperkirakan. Termasuk Hunter Sung, total hunter rank S dari berbagai negara yang ada di Jepang sekarang berjumlah 16 hunter, yaitu 6 hunter dari Jepang, 2 dari Cina, 3 dari Kanada, 2 dari India, 1 Rusia, dan 1 Inggris. Kelompok ini terbentuk dari 6 guild besar, dan seperti yang sudah dilaporkan, hunter rank S yang menjadi korban adalah Yuri Orlov, Lucas Hoyle, dan Hanzawa Akira.
Karena tingkatan dari beberapa monster giant sudah melampaui kekuatan bos dungeon rank A, kami sangat kerepotan melawannya. Dan menurut laporan, jumlah monster yang keluar dari gate berjumlah 31 monster giant. Sedangkan satu dari 31 monster tersebut telah melintasi lautan dan menuju ke Cina. Dengan jumlah monster giant sebanyak itu, kekuatan Jepang tak sanggup menahan mereka. Dan sekarang, sebagian besar monster giant sudah ditumbangkan berkat datangnya Hunter Xung. Sedangkan monster yang tersisa di tempat lain juga sedang ditangani pasukan bayangan milik Hunter Xung dan hunter lainnya. Jinwoo menjawab, "Baiklah, terima kasih untuk informasinya. Jadi kalau begitu, yang tersisa sekarang hanyalah monster giant kolosal yang ada di sana." Jinwoo menatap monster tersebut dan melihat pemandangan kota yang hancur lebur. Setelah melihat pemandangan kota ini, Jinwoo merasa jika pemandangan ini sama seperti situasi yang ada di Kastil Iblis sebelumnya. Apa mungkin situasi di Kastil Iblis adalah petunjuk dari sistem? Sayangnya arsitek sudah hancur dan aku tidak mendapat pesan apapun dari sistem. Walaupun situasi di Kastil Iblis adalah petunjuk untuk kejadian di kemudian hari, aku cuman harus menghentikan apapun itu. Karena itulah arti dari kekuatanku. Aku sudah mengejar kekuatan sejauh ini dan tak mau termakan dengan kekuatan yang tak bisa ku kendalikan. Sementara itu di sisi lain, terlihat Tawata dan Hoshino telah berhasil mengalahkan satu monster giant berkat bantuan prajurit bayangan yang datang membantu. Tawata terlihat lelah dan sangat kesal. Sialan, ini sangat menjengkelkan. Hoshino menjawab, ini tidak masalah karena kita sudah melakukannya dengan benar. Tawata berkata, aku tahu itu, tapi apa kau tidak malu? Para monster yang bahkan sulit kita kalahkan seperti bukan apa-apa di hadapan makhluk summon Hunter Xung Jinwoo. Sial, kita seperti hanya disuruh membersihkan sisa-sisanya, padahal mereka hanyalah makhluk summon saja. Shin kemudian kembali ke tempat Jinwoo berada. Jinwoo melihat monster giant kolosal dan berkata, tampaknya semuanya sudah berkumpul, mari kita mulai. Hanekawa menjawab, tunggu dulu Hunter Xung, masih ada hunter lain yang akan bergabung dengan kita. Tapi Jinwoo menjawab, tidak, semuanya sudah ada di sini. Dan pada saat itulah, semua prajurit bayangan sudah berkumpul di tempat Jinwoo berada. Terlihat Iron, Tax, dan Igris sudah berdiri di belakang Jinwoo. Dan tentunya, Hanekawa yang melihat semua pasukan bayangan Jinwoo ini pun sangat tercengang. Tank dan Jima juga telah bergabung, dan satu jenderal terkuat juga sudah tiba. Jinwoo berkata, artinya kalian semua sudah sampai di sini. Sepertinya kalian sudah berusaha keras. Beru menjawab, terima kasih rajaku. Setelah itu Jinwoo menyuruh Jinho dan Hanekawa untuk menjauh dari tempat ini. Baiklah, Jinho dan Hanekawa pun pergi ke tempat aman. Setelah mereka pergi, Jinwoo kemudian memanggil prajurit bayangan barunya. Keluarlah. Dan pada saat itulah, keluar prajurit bayangan para monster giant yang berhasil ia ekstrak. Jinwoo kemudian mengangkat tangannya untuk memberikan komando pada pasukannya. Kalian semua, seranglah! Dan seketika itu juga, semua prajurit bayangan langsung bergerak menyerang ke arah monster giant kolosal tersebut. Di saat pasukan bayangan dalam jumlah besar akan mendekatinya, monster giant itu kemudian mulai membuka matanya dan langsung melesat melepaskan tebasan pedangnya. Alhasil, gerombolan pasukan bayangan itu pun terbelah menjadi dua bagian. Jinwoo yang melihat itu pun bergumam, sungguh kekuatan yang mengerikan. Hanya dengan sekali tebasan, ratusan prajurit bayanganku langsung dimusnahkan. Sepertinya ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Di satu sisi, Tax berdiri di hadapan monster itu dan melepaskan semburan apinya. Sedangkan dari samping, satu prajurit bayangan juga bersiap menyerang dengan kapaknya. Menanggapi itu, monster itu kemudian menggunakan tangan kirinya untuk menahan sihir api Tax dan menggunakan tangan kanannya untuk menebas prajurit bayangan secara bersamaan. Dan di saat yang sama, ratusan bayangan semut mulai menggerogoti kaki monster itu. Namun dengan satu gerakan kakinya, semua bayangan semut terhempas. Sedangkan dari jauh, Beru sudah tak tahan melihatnya dan ingin menyerang, tapi Jinwoo menahannya. Terlihat Beru dan Inggris masih berdiam diri di belakang Jinwoo. Dalam hati Jinwoo berpikir, ini sudah kuperkirakan, mereka harus bertahan sedikit lebih lama untuk menemukan kelemahannya. Dan pada saat ini, pasukan bayangan terus ditumbangkan monster giant kolosal tersebut. Terlihat mana Jinwoo terus berkurang sangat drastis untuk meregenerasi bayangannya. Jima dari belakang datang menyerang dengan trisulanya, tapi sayangnya kulit monster itu sangat keras. Monster itu kemudian melancarkan pukulan balik hingga menghancurkan Jima dalam sekejap. Mana Jinwoo pun terus berkurang.
Jinwoo merasa tubuh monster itu diselimuti mana kuat seperti armor. Karena itulah, monster ini sangat percaya diri sekali. Tapi ada waktu saat dia menahan serangan yang mengarah ke wajahnya. Kaisel keluarlah, mari kita serbu. Dan seketika itu juga, Jinwoo, Beru, dan Igris mulai bergerak. Beru terbang dengan sayapnya, sedang Jinwoo dan Igris telah menunggangi Kaisel. Dengan kecepatan yang sangat cepat, Beru mengincar kepala monster tersebut. Namun dengan sigap, monster itu dapat menghindarinya. Di satu sisi, Igris kemudian menggunakan Demon King Longsword dan melepaskan serangan sambaran petirnya ke arah kepala monster tersebut. Namun lagi-lagi, monster itu menghindari serangan tersebut. Setelah melihat monster itu menghindari serangan yang mengarah ke wajahnya, Jinwoo semakin yakin akan kelemahan monster tersebut. Monster itu kemudian balik menyerang dengan tebasan pedangnya. Alhasil, Kaisel pun telah dilenyapkan. Tapi untungnya, Igris dan Jinwoo berhasil menghindarinya dan menaiki lengan monster tersebut. Igris kemudian maju dan melepaskan sambaran petirnya ke arah kepala monster itu. Namun dengan sigap, monster itu menahan serangan Igris dengan satu lengannya. Di satu sisi, Jinwoo bersembunyi dengan skill stealth dan muncul tanpa disadari monster tersebut. Dengan kecepatan yang sangat cepat, Jinwoo melepaskan tebasan daggernya tepat di muka monster itu. Monster itu pun terluka dan berteriak kesakitan. Jinwoo dalam hati berkata, sesuai dugaanku. Sedangkan di satu sisi, Beru dengan cakarnya langsung menyayat muka monster tersebut. Jinwoo kemudian mengaktifkan skill Monarch Authority dan mengeluarkan semua dagger yang ia miliki. Dan seketika itu juga, Jinwoo, Beru, dan Igris menyerang secara bersamaan. Dan di saat yang sama, prajurit bayangan lain juga ikut membantu. Sementara itu dari jauh, Hanekawa sangat terkejut melihat pertarungan tersebut. Ini sudah bukan pertarungan antara hunter melawan monster, tapi ini pertarungan monster melawan monster. Dan pada saat ini, monster giant kolosal itu mulai terdesak. Serangan demi serangan terus mengincar tepat di mukanya. Dengan menggunakan semua daggernya, Jinwoo kemudian melepaskan serangan critical slash tepat di mata monster tersebut. Alhasil, satu mata monster itu pun hancur. Jinwoo kemudian berteriak memanggil Beru. Lakukan sekarang, Beru. Beru menjawab, akan kulakukan sesuai perintah. Dan seketika itu juga, Beru dengan cepat langsung menerjang menembus mata monster yang hancur tersebut. Dan tanpa ampun, Jinwoo dan Igris terus melepaskan serangan demi serangan dari luar. Sedangkan Beru kini telah memasuki tubuh monster itu dan menyerang dari dalam. Monster itu pun mengeluarkan darah dari mulutnya dan tak berdaya melawan. Yang harinya, monster giant kolosal itu pun berhasil ditumbangkan. Pesan dari sistem muncul, Anda telah berhasil mengalahkan musuh, Anda telah naik level. Namun meskipun begitu, Jinwoo masih sedikit bingung. Kenapa pesan dari sistem hanya mengalahkan musuh? Bukankah biasanya sistem mengatakan Anda telah mengalahkan bos dungeon? Apa mungkin raidnya belum berakhir? Aku juga tidak bisa mengekstrak bayangan monster ini. Di satu sisi, Jinwoo kemudian datang menghampiri Jinwoo. Ia sangat bangga dengan Hyungninnya yang telah mengalahkan monster giant tersebut. Akan tetapi, Jinwoo mulai menyadari sesuatu dan menghentikan Jinwoo. Tunggu sebentar Jinwoo, jangan mendekat. Sesuatu kemudian muncul dari mulut monster tersebut. Tapi ternyata itu adalah Beru. Dan tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan telah terjadi. Gate di belakang monster itu kini mulai bereaksi dan mengeluarkan badai kekuatan sihir yang sangat mencekam. Jinwoo sangat terkejut dan berkata, apa-apaan itu? Badai kekuatan sihir ini sangat kuat. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.